Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, minggu lalu Pak Zaini dan kawan-kawan dari anggota Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur mengadakan syukuran. Syukuran karena Yusuf Mansur tidak terpilih menjadi anggota DPR. Yang menarik buat kita adalah itu ada tanggapan pembaca atau tanggapan netizen gitu. Itu mereka mempertanyakan, orang gagal kok syukuran gitu. Kira-kira begitu. Gagal kok kita syukuran. Terus ada lagi di channel YouTube Romongso ini, mungkin ini apa Jemaah Yusuf Mansur atau apa kita nggak tahu. Mereka itu mempertanyakan gitu, sebegitunya kah Yusuf Mansur gitu. Ini kita lihat ya, orang-orang ini baik di yang ada di Romongso channel, nanti ada di Jia TV, itu kita lihat mereka itu seolah-olah seperti nggak mengikuti perkembangan gitu. Karena itu kita minta kepada kelompok-kelompok ini mensikapi Yusuf Mansur itu, Anda itu harus bertanya ya, setidaknya ada 3 hal yang mesti ditanyakan yang membuat Yusuf Mansur bisa kelabakan. Yang pertama, ketika Yusuf Mansur bercerita, kita harus nanyakan kapan. Sebab Yusuf Mansur tuh gampang aja dia ngeles, wah aneh maksud nggak itu. Ya, kita tanyakan kapan itu terjadi peristiwa. Kemudian di mana itu peristiwa itu, ya kan? Kemudian siapa pelakunya gitu. Kalau 3 hal ini ditanyakan, maka semua cerita-cerita Yusuf Mansur tuh biasanya akan rontok. Ya, di pemirsa yang masih mempertanyakan tentang Yusuf Mansur, bagi saya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau Anda memakai pisau analisa ini, tanyakan kapan itu ceritanya. Misalnya Yusuf Mansur bercerita, ada orang, kata dia sama sekolah gitu, begoknya minta ampun. Lalu kemudian dia jadi profesor. Terus kita tanyakan, kapan dia bego itu, kemudian jadi profesornya kapan? Ya kan, maka bisa kita telusuri gitu. Kemudian dia jadi profesor di mana? Atau begonya di mana? Apa ketika sama sekolah sama Yusuf Mansur, jadi Yusuf Mansurnya pintar, orang ini bego gitu. Kemudian kita mau tahu siapa namanya. Karena Yusuf Mansur kalau di depan kamera kan asal ngebacot, kata orang-orang ini. Nah, Anda selaku temannya atau orang yang ngefans sama Yusuf Mansur itu harus memakai pisau analisa atau patokan sehingga diketahui ini cerita ini benar atau salah gitu. Ya kan? Begitu juga ketika Anda mengomentari ulasan saya gitu, juga dipakai cerita itu, kapan itu, kalau ada nama orang siapa namanya gitu. Kemudian kalau ada kejadian, kapan peristiwanya. Jadi dengan demikian ada pencerahan. Sehingga yang benar bisa kita katakan benar, yang salah bisa kita nyatakan itu salah. Tapi kalau nggak ada standar, bagaimana kita menyatakan benar itu benar? Gitu. Standarnya apa? Gitu. Karena sekarang ini gampang aja orang ngomong gitu. Yang benar atau salah itu hanya Allah yang tahu ya. Kalau begitu caranya berpikir gitu, Anda, bapak-bapak yang suka dengan Yusuf Mansur, kasihkan aja rumah Anda gitu. Atau harta yang beli, kasih ke dia. Lalu ketika Anda nggak punya apa-apa, serahkan kepada Allah gitu. Ya kan? Serahkan kepada Allah. Allah yang menilai. Berani nggak gitu? Ini memang segala sesuatu pertama itu ada dalam tataran pemikiran. Di pikiran kita dulu. Dia sebelum memvonis, ya,
Yusuf Mansur itu salah gitu. Di pikiran kita sudah harus ada nilai gitu. Kemudian diikuti dengan dalil-dalil serta fakta-fakta. Dengan demikian seseorang bisa menyatakan sikapnya itu tanpa perlu menyatakan sikapnya dengan sah dan meyakinkan. Ini orang syukuran, Anda malah menyerang orang syukurannya. Padahal saya jelasin, orang tuh berterima kasih tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Kalau enggak, waduh, atas nama undang-undang ini. Kalau selama ini dari jemaah ke jemaah itu uang sedekah ditagih gitu. Kalau Yusuf Mansur nanti mendapat kesempatan di Senayan gitu, waduh, itu dia legal untuk bercerita, menagih apapun gitu. Jadi kalau senjata ini tidak bisa dipakai, ya jangan nongol-nongol. Bapak masuk aja ke dalam gua seperti Ashabul Kahfi gitu kan. Tidur aja di situ. Bersama-sama dengan Yusuf Mansurnya. Karena Yusuf Mansur dia sekarang ini secara argumentasi dia nggak bisa membela dirinya. Karena itu apa yang akan dia pakai gitu. Yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu adalah muka badak. Dia nggak pakai malu gitu. Jadi malunya nggak ada. Dia pakai muka tembok. Ya udah dia kembali akan bercerita seperti cerita-cerita pada masa lalu. Nah, Bapak jangan ikut gitu. Tapi kalau nggak bisa kita ajak ditawarkan nilai-nilai ini, Bapak ikut aja. Nah, begitu terkena nanti baru bisa menyesal. Jadi menyatakan sikap itu adalah hal yang paling penting sebelum seseorang bertindak. Karena budaya kita itu lama sekali orang untuk bisa bersikap. Kita tanya nih teman ini, menurut kamu ya misalnya ya makanan ini enak nggak gitu. Dia makan padahal tuh ditanya enak nggak. Untuk menyatakan enak enggak enak aja lama sekali itu. Gimana ya gitu. Kan kita kalau nanya enak atau enggak enak, bisa kan bilang enak atau tidak enak, enggak enak misalnya. Ini sebagian kawan-kawan kita atau kultur kita dia pakai anu-anu. Anu ya. Enak enggak? Ya bagaimana ya gitu. Tapi dia makan. Nah, kamu enak apa enggak enak? Ya saya enggak enak Pak ya kalau ngomongnya ya. Ya ngomong aja. Lama itu bisa 3 step logikanya baru sampai gitu. Nah, kita juga begitu bercerita tentang Yusuf Mansur ini banyak sekali orang mutar-mutar dia gitu. Padahal sudah jelas faktanya di lapangan. Jelas gitu. Yusuf Mansur dengan muka badaknya tidak tahu malu, malunya hilang gitu. Cerita berhalusinasi itu di mana-mana itu modalnya. Terus kita menyatakan sikap juga nggak berani gitu. Terus beraninya apa? Nanti dia bertanya, sudah sebegitunya kah Yusuf Mansur? Gitu. Anda sih rasain dong, rasain. Ini kalau nggak ada yang begitu-begitu, susah kita berbicara. Ya kan? Ya kalau begitu ya polisi misalnya nih, kalau dia beranu-anu gimana dia nangkap penjahat? Di depan matanya dia lihat penjahat gitu. Terus dia bilang, anu yang nggak enak ya. Ini nggak jadilah, hancurlah negeri ini. Pasti hancur. Jadi kejelasan dalam bersikap itu merupakan kunci terbesar di dalam kemenangan kita menghadapi permasalahan. Nggak jelas gitu. Nah jadi kita minta kita terus ada pada posisi yang jelas. Jangan ya anu ya susah dong. Gimana menyatakan sesuatu gitu. Nah, jadi modal kita kalau mau bertanya tentang Yusuf Mansur, cerita-cerita Yusuf Mansur kalau menurut kita di Omong So Channel ini itu ceritanya halusinasi. Kalau bahasa kasarnya omong kosong. Nah, Anda kalau meragukan itu coba dicek dengan 3 pisau analisa tadi itu.
Pertama tanya tempatnya, kapan itu terjadi suatu peristiwa. Dia kan bilang misalnya nih, wah itu orang punya lapangan terbang. Lapangan terbangnya di pinggir laut. Luasnya 40 hektar. Kita akan nanya, di mana? Siapa yang punya? Kapan itu peristiwanya? Peristiwanya zaman Nabi Sulaiman kah? Atau di zaman Perang Dunia Kedua? Kita kan nggak tahu gitu. Jadi yang 3 pisau analisa ini kita akan bisa mengatakan bahwa cerita Yusuf Mansur itu benar atau salah. Jadi bisa dinilai dari alat analisa, dari sana kita bisa berpijak. Ya, kalau Nabi Muhammad datang, pisau analisa pertama itu ada wahyu, ada ayat, dia sampaikan, baru ada argumen-argumen yang lain. Demikian, biar kita menghadapi Yusuf Mansur, jangan kita seperti burung beo. Beberapa kalimat dia ucapkan, tetapi dia tidak memahami artinya sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.